Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Angkatan 21, kelompok kecil 2, tahun 2026 akan mempresentasikan tentang analisis isu global, prioritas nasional ke-15 reformasi birokrasi, dengan tema reformasi di meja depan, strategi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Anggota kelompok kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri dengan nama lengkap Muhammad Lil Albab Ahlaroyana. Kemudian ada Mbak Nadifa Hapsari. Kemudian ada Mbak Rahmah Arfianti. Kemudian ada Mbak Rania Budi Utami. Dan yang terakhir ada Mbak Sukma Dwi Ailsa Putri. Pelayanan Sebelum melanjutkan ke materi, mari kita saksikan video dari Pak Jokowi berikut ini. publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional, dan berkeadilan. Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi kita. Dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani. Kita juga punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi. Yang selama ini kaku, terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif, dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovatif, berorientasi pada hasil. Oke, untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh anggota kelompok kami yang lainnya. Silakan. Yang pertama, ada isu latar belakang dari isu yang kami angkat, yaitu latar belakang isu reformasi di meja depan berakar dari adanya stigma negatif masyarakat terhadap birokrasi yang dianggap berbelit-belit dan tidak transparan. Nah, isu ini diperparah dengan kontrasnya kualitas layanan sektor publik yang dibandingkan dengan sektor swasta yang lebih cepat dan ramah. Tuntutan global terhadap efisiensi dan transparansi melalui kebijakan zona integrasi, integritas, mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mengubah paradigma penguasa menjadi pelayan. Terutama karena di era ini, setiap ketidakprofesional petugas di garda terdepan dapat mudah menjadi viral dan merusak citra instansi sendiri. Akumulasi dari prosedur yang kaku, ketidakpastian waktu, serta rendahnya empati petugas dalam menyelesaikan masalah menjadi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kinerja ASN secara keseluruhan. Next. Selanjutnya, dari latar belakang sebelumnya dapat dijelaskan identifikasi masalah ada 5 di sini. Yang pertama yaitu kesenjangan budaya melayani, yaitu didominasi oleh mentalitas lama yang ingin dilayani dan rendahnya standar empati petugas dalam merespon masyarakat. Selanjutnya yang kedua ada prosedur yang berbelit dan redundant, yaitu alur pelayanan yang panjang dan belum terintegrasi secara optimal antara sistem online dan fisik. Selanjutnya yang ketiga ada lemahnya transparansi dan integritas, yaitu masih adanya celah pungli serta ketidakpastian informasi terkait penyelesaian kapan waktu selesai dari layanan tersebut. Keempat, ada minimal mitigasi isu digital, yaitu kurangnya kesiapan petugas dalam menangani komplain secara komunikatif sebelum masalah menjadi viral di media sosial. Yang kelima, fasilitas belum standar, sarana dan prasarana serta feedback yang belum setara dengan standar kenyamanan sektor profesional seperti bank atau hotel. Next. Selanjutnya, ada analisis sebab akibat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada analisis sebab akibat reformasi pelayanan publik, yaitu akar masalah, yaitu ada 5, yaitu yang pertama ada pola pikir atau mindset feodal, yaitu
petugas masih merasa sebagai pihak yang harus dilayani atau penguasa daripada melayani masyarakat. Hal ini tentunya berdampak kepada rendahnya empati dan sikap ramah petugas, sehingga masyarakat merasa terintimidasi atau tidak dihargai. Yang kedua yaitu ada prosedur redundan, yaitu alur birokrasi yang kaku, berbelit-belit, dan belum terintegrasi secara digital. Hal ini berdampak terjadinya antrian yang panjang, pemborosan waktu bagi warga, dan inefisiensi kinerja institusi. Yang ketiga yaitu ada minim transparansi, yaitu ketidakjelasan mengenai biaya, syarat, dan estimasi waktu penyelesaian layanan. Hal ini tentunya berdampak terjadi munculnya celah praktik pungli atau transaksional dan ketidakpastian bagi pemohon layanan. Yang keempat yaitu ada lemahnya manajemen komplain, yaitu ketidakjelasan yaitu tidak adanya protokol penanganan keluhan yang cepat dan solutif di lokasi. Hal ini berdampak terhadap keluhan warga cenderung cepat viral di media sosial, yang secara instan merusak citra dan reputasi institusi. Yang kelima yaitu ada fasilitas kurang memadai, yaitu sarana dan prasarana seperti ruang tunggu, pendingin ruangan, fasilitas difabel yang di bawah standar sektor swasta. Hal ini tentunya membuat menurunnya tingkat kepercayaan publik dan munculnya persepsi bahwa layanan pemerintah berkualitas rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu analisis isu. Yang pertama yaitu ubah mental, melayani bukan berkuasa. Fokus utama adalah mengubah mental, karena keberhasilan kantor kini diukur dari senyum dan kepuasan masyarakat, bukan dari seberapa ditakut-takutannya petugas. Yang nomor dua yaitu standar layanan sekelas bank. Masyarakat kini membandingkan layanan pemerintah dengan bank atau hotel. Isu ini menurut adanya standar perilaku yang seragam, ramah, cepat, dan solutif, sehingga kualitas layanan tidak naik turun. Yang nomor tiga yaitu teknologi yang tetap manusiawi. Contohnya seperti antrian online, harusnya mempermudah, bukan mempersulit. Isu ini penting untuk menggunakan teknologi yang mempercepat tanpa menghilangkan keramahan dan bantuan fisik saat masyarakat datang ke lokasi. Yang nomor 4 yaitu pintu masuk kejujuran atau anti pungli. Meja depan adalah titik paling rawan suap. Reformasi di sini fokus pada keterbukaan informasi yang mencakup biaya dan waktu yang jelas untuk menutup celah pungli dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Dan yang nomor terakhir yaitu petugas adalah wajah instansi. Di era media sosial saat ini, perilaku buruk petugas bisa langsung viral dan merusak nama baik instansi. Petugas meja depan kini berperan sebagai humas yang harus mampu menyelesaikan keluhan di tempat sebelum isu besar di dunia maya. Untuk slide selanjutnya akan Baik, dijelaskan. baik, dapat kita lihat di sini ada tabel alternatif permasalahan dan solusi. Pertama, kita melihat adanya permasalahan berupa sikap petugas yang kurang ramah dan kaku. Penyebabnya diidentifikasi karena adanya pola pikir atau mindset petugas yang merasa berkuasa dan kurangnya pelatihan hospitality atau keramah tamahan. Dampaknya, masyarakat merasa terintimidasi dan citra instansi kita menjadi buruk di mata publik. Solusi strategisnya adalah dengan melaksanakan pelatihan service excellence secara berkala dan memastikan penerapan standar perilaku SOP secara disiplin. Selanjutnya, permasalahan kedua adalah antrian yang menumpuk dan prosedur pelayanan yang lama. Penyebab utamanya adalah alur birokrasi yang berbelit dan sistem yang belum terintegrasi secara digital. Hal ini mengakibatkan pemborosan waktu bagi warga, inefisiensi kerja bagi petugas, dan akhirnya memicu frustasi di masyarakat. Sebagai langkah penyelesaian, kita perlu melakukan digitalisasi alur pelayanan mulai dari antrian dan mengintegrasikan data untuk mempercepat proses verifikasi fisik di loket.
Permasalahan ketiga berkaitan dengan ketidakpastian biaya dan waktu pelayanan. Akar masalahnya terletak pada kurangnya transparansi informasi yang dapat diakses secara mandiri oleh publik. Dampaknya muncul celah untuk praktik pungutan liar atau pungli karena masyarakat bersedia membayar lebih demi mendapatkan kepastian. Solusi konkretnya adalah menerbitkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan yang jelas, mencakup rincian biaya, durasi, dan persyaratan, baik di area loket maupun situs resmi instansi. Berikutnya, masalah komplain warga yang sering menjadi viral di media sosial. Penyebabnya adalah belum adanya protokol penanganan keluhan yang cepat dan efektif di lokasi pelayanan. Hal ini berdampak pada rusaknya reputasi instansi secara instan di media sosial dan terjadinya krisis kepercayaan publik. Solusinya adalah dengan menyediakan kanal feedback atau umpan balik langsung seperti QR Code atau tablet survei, agar keluhan dapat segera ditangani di tempat. Dan yang terakhir, permasalahan fasilitas ruang tunggu yang tidak nyaman bagi pengunjung. Penyebabnya adalah alokasi anggaran prasarana yang belum memprioritaskan aspek kenyamanan pengunjung. Dampaknya, masyarakat merasa tidak dimanusiakan dan muncul persepsi bahwa layanan pemerintah berkualitas rendah. Langkah strategisnya adalah melakukan revitalisasi ruang pelayanan dengan mengacu pada standar kenyamanan sektor swasta. Berdasarkan paparan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan pendekatan yang holistik atau menyeluruh. Kunci keberhasilannya terletak pada perpaduan antara peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan mentalitas dan kompetensi, modernisasi sistem melalui digitalisasi dan transparansi, serta perbaikan sarana prasarana yang berfokus pada kenyamanan pengguna. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banyak atas perhatiannya.